Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam kreativitas. Hari ini kita bertemu kembali bersama Gus Anton di channel Dolet Relief. Hari ini Gus Anton sedang membelah sebuah patung, yang mana ini nanti akan dijadikan sebuah patung. Nah, Gus Anton ini adalah salah satu pemahat patung batu keturunan Majapahit, yang mana Gus Anton ini masih meneruskan tradisi seni budaya leluhurnya. Untuk itu langsung saja kita sapa Gus Anton. Assalamualaikum Gus Anton, rahayu. Waalaikumsalam, rahayu, rahayu, Om Swastiastu, Saulu Mas, nama budaya. Iya. Terus Gus Anton ini sedang membuat apa, Gus Anton? Kita di sini sedang membuat patung Bunda Maria, Mas. Oh, Bersama anaknya Baby Yesus. Iya. Terus ini berapa lama Gus Anton sudah membuat patung ini dan berapa persen ini Gus hasilnya Gus? Ini sekitar 1 bulan Mas. Oh iya. Ini masih 60-an%. Oh 60%. Ya, 60-70. Tinggal apanya saja Gus ini Gus? Ya tinggal kita memantaskan daripada anatominya Mas. Oh biar iya. Kelihatan luas. Iya iya iya. Kelihatan indah gitu. Ya tinggal penggosokan dan kerapi-rapiannya gitu Ya, peminishingan lah. Finishing. Ini rambutnya belum selesai ya Gus ya? Belum Mas. Nah, jadi ini Sobat-Sobat Nusantara, ini bukan gundul ya, ini nanti itu diukir sama Gus Anton. Nantinya itu ada rambutnya yang mana rambutnya itu agak ikal ya Gus ya, ini nanti ya. Ikal. Terus ini ada rambutnya dikit demi dikit. Ini tinggal pembersihan saja kok ini dari Gus Anton ini. Ya, terus ini pesanan orang mana ya Gus, kalau boleh tahu Gus? Ini pesanan dari customer ya yang kenal kita di YouTube. Oh ya. Jadi dari Jawa Tengah Mas. Boleh tahu Pak dari Gus, namanya Gus? Namanya Pak Aloy. Oh Pak Aloy. Iya. Ya dari YouTube dari ya Gus. Jogja sana. Jadi beliaunya ingin dibikinkan patung Ibunda Maria bersama Baby Yesusnya bayi ketika Yesus masih kecil. Oh gitu. Boleh diceritakan Gus, apa makna filosofi untuk patung ini Gus? Ya ini baru ini kali Mas kita bikin yang stylenya seperti gini ya. Bunda Maria bersama anaknya seperti gini. Kalau sampean bertanya tentang filosofi tentang Bunda Maria ini, kita sebelum ngomongkan filosofi, kita di sini akan menjelaskan tentang kasih sayang ya, dan tertuju pada kebenaran. Kebenaran sejati Mas. Jadi di sini ya sobat-sobat senusantara ya, biar kita itu sama-sama selalu ingat ya, selalu mengingatkan dan saling mengisi ya dalam hidup ini, biar nggak sampai lalai Mas akan kita itu berpegang teguh pada kebenaran Sang Pencipta itu sendiri. Jadi di sini filosofinya itu Mas ya. Filosofinya ini seorang ibu. Ibu itu dikatakan kalau di Jawa itu ibaratkan pangeran Katon. Gus. Jadi pangeran wujud. Ya kan? Beliau itu membawa sebuah kasih dan sayang Mas. Iya Gus. Makanya kalau kita tarik kesimpulan ya, kasih dan sayang itu kan dasar daripada keadilan. Iya Gus. Ya, jadi ibaratkan orang Jawa itu
mau melakukan sesuatu ya dengan segala pertimbangan, misalkan apa ya, contoh soal pada waktu kita itu mau melakukan sesuatu itu, kalau kita itu selalu mengingat kasih dan sayang ya, jangan gitulah, kasihan apa gitu-gitu ya, sama-sama umatnya. Ya. Nah itu kan salah satu daripada apa yang dimiliki atau dasar yang dimiliki, sifat dasar ya, yang dimiliki oleh orang Jawa ya. Jadi rasa pangrosanya itu kadarnya itu lebih tinggi. Ya, ya, ya. Jadi ibaratkan apa, seorang ibu ke anak ini, kalau itu ya, kalau kita mengingat apa pancaran apa petuah ya, Gus. pakai sang surya menyinari dunia, begitu ya. Jadi seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi paling tidak ya, apalagi zaman sekarang ya, lagi banyak kasus atau viralnya ketidakbenaran dan ketidakadilan. Kita itu di sini tuh melihat daripada apa insiden-insiden ya, yang terjadi, sebenarnya itu kita itu kasihan ya, kasihan sebenarnya pada mereka yang apa melalaikan akan kebenaran sejati itu sendiri, atau guru sejati itu sendiri. Anak berani kepada orang tua, apalagi seperti gitu ya. Kita itu kondisinya itu dari kecil ya, dari kecil kita itu dibesarkan dengan kasih dan sayangnya seorang ibu. Ya kan. Kita itu belum bisa membalasnya, apalagi kita melakukan sebuah kejahatan, ya kan. Jadi paling tidak itu kita itu sudah saatnya lah apa mewujudkan atau memunculkan daripada ajaran budi pekerti. Ajaran budi pekerti di situ. Jadi paling tidak itu bisa meleram nafsu angkoro kita. Ya Gus. Sebelum melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu, akhirnya itu kita itu tertuju pada kebenaran sejati itu sendiri. Iya. Terus kita kalau menoleh ya Mas, ini di sini ada salibnya. Salibnya di bawah apa anak kecil ya. Ini filosofinya ini ya mohon maaf saya berbicara seperti gini, istilahnya itu kenapa kok bisa tahu adanya filosofi seperti gini. Ketika saya memahat Mas ya, ketika saya berkarya, seperti kayak ada sebuah petunjuk. Iya Gus. Dan belum tentu apa banyak orang tahu di sini filosofinya akan salib di sini. Salib itu kan seperti gini. Ini ibaratkan vertikal dan horizontal. Ya. Nah, di sini kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya kehidupan ini, hubungan manusia dengan manusia ini kalau sudah beres, ya baru bisa apa tertuju nantinya roh kita itu, roh suci kita atau roh kudus kita itu menghadap Sang Pencipta. Jadi manusia ini hubungan dengan manusia, ya kan? Manusia dengan alam, sekitarnya. Kita itu di sini itu diwajibkan dan dituntut dan harus selalu apa ditarik kepada pencarian guru sejati atau kebenaran sejati itu sendiri. Termasuk kasih sayang anak nantinya itu terhadap apa orang tua. Ini sebuah apa ya, benang merahnya Mas. Gus. Benang merahnya daripada menuju kita itu bisa, kalau di dunia ini bisa sukses secara materi, kesehatan, ya kan. Terus dan juga apa selamat
dunia dan akhiratnya. Iya, begitu. Jadi kalau kita renungkan di sini nih, di situ. Jadi Pak Aloynya sendiri nih ya, customer kita yang memesan ini sebagai pendamping untuk melakukan sebuah ritual, karena ini merupakan antena, Mas. Merupakan antena kepada Sang Pencipta, mengingatkan kita selalu. Ya. Jadi kalau ada sebuah wujud seperti gini kan sebagai pengingat. Iya. Pengingat kita itu akan kesadaran diri kita itu merenungkan apa yang salah dari langkah kita tiap hari, besok, lusa, dan seterusnya sampai akhir hayat ini, gitu loh. Ya, baik Gus. Jadi itu tadi Gus Anton sudah mengatakan berulang kali bahwasanya filosofi patung ini adalah kasih dan sayang. Ya, seperti halnya Gus Anton ini memahat sebuah patung itu berdasarkan kasih sayang, akhirnya menjadi keikhlasan ya Gus ya. Yang jelas di situ, Mas. Pertanyaannya gini Gus, cinta sejati dan cinta buta itu apa bedanya ya Gus ya? Kalau yang jelas itu cinta apa nggak ada, Mas. Cinta buta, adanya itu cinta sejati. Iya. Kalau cinta buta itu apa ya? Istilahnya itu kalau orang tua itu terlalu memanjakan anak, terlalu melebih-lebihkan ke anak, istilahnya itu perhatiannya, kasih sayangnya yang berlebihan, ibaratkan itu terlalu memanjakan. Soalnya apa? Kalau kita itu sayang kepada anak ya, bukan berarti harus memanjakan anak. Semakin kita itu memanjakan anak, sama halnya dengan kita itu membunuh karakternya anak. Oh begitu. Jadi di situ. Ya, jadi kalau kita terlalu memanjakan sebuah anak, akhirnya membunuh karakter ya Gus ya. Jadi si anak tersebut itu akan menjadi hilang kendali dan karakternya nggak terbentuk. Nah, apakah Gus terkadang itu kita itu memarahi anak atau mengingatkan anak dengan nada yang agak tinggi? Apakah itu juga kasih sayang Gus? Kalau memang tujuannya itu tujuan untuk kebenaran, ya itu kasih sayang. Soalnya apa? Kekerasan itu dasar daripada kebenaran. Kasih dan sayang dasar daripada keadilan. Di sini loh, yang perlu digarisbawahi ya pada sobat-sobat senusantara ya. Karena apa? Gini Mas ya. Kebenaran sejati itu sebenarnya itu kebenaran itu cuma hanya ada satu, Mas. Nggak ada dua, Mas. Kebenaran itu cuma satu. Hanya ya turunnya di dunia ini ya dari dulu sampai sekarang ya. Itu kondisinya itu bungkusnya itu hanya berbeda-beda gitu aja loh, Mas. Padahal sebenarnya itu satu. Jadi kalau kita itu bisa memahami, merenungi akan hal itu, akhirnya kita itu langkah demi langkah kita itu semakin bisa belajar, ya kan? Sama-sama belajarnya untuk bisa tertuju kepada kebenaran sejati itu sendiri. Oh begitu. Jadi begini ya sobat-sobat senusantara ya. Kalau kita itu ngomongkan soal kebenaran, itu bukan sesuatu yang sesederhana yang kita pikirkan, ya kan? Tapi paling tidak kita itu selalu untuk belajar dan belajar tentang kebenaran itu sendiri. Akhirnya itu jadi terbiasa, gitu loh. Jadi makanya Donya Brono pangkat lan derajat itu merupakan sarananya untuk hidup aja. Salah mendefinisikan, akhirnya itu semakin kita itu salah. Makanya bagi orang-orang ya, bagi orang-orang pejabat ya, kita mengingatkan agak melebar ya, sedikit ya, biar makanya tolong didengarkan sampai akhir biar nggak gagal paham. Ya, sobat-sobat senusantara ya. Orang-orang yang diberi amanah pangkat dan derajat, ya kan di sini. Mereka itu
nggak ringan mas, semakin berat, ya. semakin berat tugasnya. Karena nanti di kemudian hari itu pasti ada tanggung jawabnya, semua itu. Dan sebenarnya kita itu melihat mereka yang seperti gitu, ada yang kasihan sebenarnya itu. Kasihan. Emangnya enak? Emangnya hidup ini hanya di dunia aja ini? Emang nggak ada apa pertanyaan atau pertanggungjawaban setelah hidup di dunia ini? Roh Kudus ini setelah lepas dari badan, mas. Ini loh mas, tanggung jawabnya itu nanti. Iya, Gus. Jangan dikira apa ringan, mas, berat, mas. Ibaratkan apa ya? Ibaratkan kalau kita itu menggali lagi ya, sampai di situ. Makannya roh, ya makannya roh. Ketika sudah lepas dari perangkatnya roh, yaitu tubuh ini. Ketika roh itu kondisinya apa? Sudah lepas dari tubuh ini. Ketika roh itu haus, misalkan gitu. Misalkan haus ya, itu gini mas. Tapi apa untuk apa membasahi daripada kehausan tersebut itu menunggu apa yang hidup ini loh, kondisinya itu mengirimkan sebuah doa bagi yang sudah meninggal mendahului kita atau enggak. Iya. Soalnya makannya roh itu dari gondonya kembang atau bunga, gondonya menyan, gondonya dupo, ya, gondonya doa. Oh gitu. Jadi di sini, misalkan lapar, cepat lagi mas, menunggu tapi nggak bisa mati, apa nggak berat tak? Memang di situ untuk apa? Memang kenyataannya hukum daripada sang pencipta terhadap roh tersebut. Iya Gus. Gitu loh. Jadi makanya kita itu hidup di dunia ini nggak enak-enak. Ya semua ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawabnya. Ibaratkan kalau di ajaran Jawa itu ibaratkan dunia ini ibaratkan kawah condro di muko. Gitu loh. Tempat meleburnya apa? Meleburnya sebuah apa? Roh tersebut itu untuk tertuju kepada kesucian. Iya Gus. Ya melalui apa? Halang dan rintang tiap hari kita lakukan, kita hadapi. Kalau kita itu salah dalam melangkah, akhirnya jadi salah. Yang penting kita itu berpedoman itu pada apa? Kita selalu berpedoman pada hubungan manusia dengan manusia ini. Jangan sampai apa nantinya itu kalau kita itu kondisinya sudah nggak ada nanti, sudah meninggal, ada tuntutan roh nanti. Iya Gus. Gitu loh. Contoh soal mas ya. Contoh soal ketika kita ya di sini mumpung momennya itu tepat adanya ya. Kita di sini mengingatkan para pejabat-pejabat tinggi, ya kan, negeri ini. Wahai engkau yang ada di sana, saya nggak menyebut siapapun A atau inisialnya. Kita itu hanya mengingatkan bahwasanya apa yang engkau terima akan gelar tersebut amanah darinya. Ingat, semua itu ada tanggung jawabnya. Hidup ini hanya cuma sesaat sementara di dunia ini, ya. Jadi harus kita mengingatkan, mumpung apa saya di sini, dilakonkan di sini, ya kan? Sebisa saya untuk mengingatkan pada kalian semua yang ada di sana, ya kan? Jadi apa? Jangan sampai mempertaruhkan sampai lalai, sampai nafsu angkoronya ada di depan, ya kan? Karena apa? Kalau kita hidup ini menuruti nafsu angkoro kita selalu, jangankan
gunung kecil-kecil, gunung Himalaya loh, dilibas sama manusia itu masih kurang, Mas. Iya, ya. Sifatnya manusia terus kurang dan kurang dan kurang ya, Gus ya. Masih kurang, gitu Iya. loh. Jadi biar apa? Ini nanti kalau dibiarkan berkepanjangan, meluas dan melebar, akhirnya pada titik tertentu akan terjadi audit alam secara besar-besaran. Iya, Gus. Tinggal kita itu menunggu dan melihatnya. Iya. Wait and see. Iya. Jadi itu closing statementnya ya, Gus ya, untuk video kali ini ya. Ya. Ya, Gus, terima kasih banyak atas videonya. Ya. Sampai jumpa kembali di lain waktu ya, Gus ya. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, nama budaya. Mohon maaf, jangan lupa kawan-kawan ya, senusantara, like, subscribe, dan komennya. Kita sama-sama belajar tertuju kepada kebenaran sejati atau guru sejati. Ya, Gus.